Halo semuanya, langsung aja nih. Di ulasan mendalam kali ini, kita bakal membedah sebuah laporan investigasi seputar konflik yang lagi panas dan super kompleks di Papua. Ini adalah cerita nyata soal benturan antara mega proyek energi nasional raksasa ngelawan perlawanan dari masyarakat adat setempat. Kasus ini benar-benar bakal menantang cara kita mikir soal apa sih yang sebenarnya harus dikorbankan demi mewujudkan ambisi energi terbarukan. Kita punya banyak hal menarik buat dibahas hari ini. Mulai dari ngelihat seberapa besar sih target lahan pemerintah, terus ngebongkar siapa aja pemain besar di baliknya, ngecek rekam jejak proyek serupa di masa lalu, sampai akhirnya kita bakal ngelihat gimana masyarakat adat menggunakan tradisi kuno mereka untuk melawan balik. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama buat benar-benar paham sama skala dari proyek ini, kita harus lihat dulu angka dari proyek strategis nasional yang ada di Papua. Coba bayangkan angka ini. 2,5 juta hektar. Laporan ini nyebutin kalau pemerintah kita menargetkan 2,5 juta hektar hutan Papua buat disulap jadi lahan pertanian industri. Alasannya, untuk mengamankan cadangan pangan dan energi nasional. Skala pembukaan lahan ini benar-benar masif loh, nyaris belum pernah terjadi dalam sejarah modern kita. Nah, rincian pembagian lahannya ini yang bikin kaget. Memang sih ada 1,3 juta hektar buat padi, tapi coba perhatikan porsi raksasa lainnya. Ada 560.000 hektar untuk tebu, spesifiknya buat bioetanol, dan 400.000 hektar untuk sawit demi biodiesel. Jadi kelihatannya proyek ini bukan cuma soal urusan perut, tapi sangat didorong oleh dahaga kita akan bahan bakar alternatif atau yang sering disebut energi hijau. Terus dengan tanah seluas itu, pertanyaan logisnya, siapa sih yang eksekusi dan ngamanin perkebunan raksasa ini? Mari kita lihat dinamika di lapangannya. Dari data yang disajikan, ternyata lanskap korporasi di sana sangat termonopoli. Kalian tahu, 9 dari 10 konsesi tebu di Merauke aja ternyata bermuara ke satu jaringan keluarga. Belum lagi para taipan besar yang mendatangkan sampai 2.000 ekskavator langsung dari Tiongkok. Bayangin, 2.000 alat berat barengan buat ngebabat lahan. Ini murni operasi skala industri raksasa. Dan untuk ngamanin proyek sebesar ini, datanya nunjukin adanya militerisasi yang luar biasa masif. Rasio tentara berbanding warga sivil di area proyek ini melonjak drastis, jadi 1 tentara untuk tiap 100 penduduk. Padahal rata-rata nasional kita itu cuma 1:696. Jadi suasananya di sana udah dikelola layaknya sebuah operasi pengamanan yang sangat ketat. Pertanyaannya sekarang, apakah konsep megaproyek ini hal yang baru? Ternyata enggak. Yuk kita tarik mundur sedikit buat ngeliat rekam jejak historisnya. Kalau kita perhatiin lini masa ini, selama 30 tahun terakhir kita udah nyoba kebijakan serupa di bawah 4 presiden yang berbeda. Mulai dari bencana kebakaran gambut besar-besaran di Kalimantan tahun 96, sampai proyek di era SBY dan Jokowi. Dan sayangnya, laporan ini menggarisbawahi kalau semua itu berujung gagal. Makanya sumber ini melempar pertanyaan penting. Apa yang bikin proyek baru di Papua ini bakal sukses dan gak ngulangin kesalahan yang sama? Nah, bagian ini menurut saya paling krusial. Apa sih dampak nyatanya di lapangan? Berapa harga yang harus dibayar oleh penduduk yang tinggal di sana? Dokumenter ini melihatin benturan 2 definisi soal pertanian. Buat pemerintah, pertanian itu ya beras, alat berat, dan panen industri. Tapi buat masyarakat adat, pertanian itu nyari sagu dan ubi dari hutan secara berkelanjutan. Bagi mereka, hutan itu bukan lahan kosong yang perlu dibersihin, melainkan supermarket kehidupan mereka. Mengganti hutan kuno ini sama sawah padi, pada dasarnya menghancurkan seluruh cara hidup mereka. Dampaknya di lapangan benar-benar kerasa. Tanah leluhur suku-suku asli seperti Auyu, Marin, dan Ye dilaporkan dirampas. Kalian bisa tebak kompensasinya? Dilaporkan cuma sekitar Rp300.000 per hektar, sangat jauh dari kata layak. Warga lokal tersingkirkan saat sumber makanan alami mereka dihancurkan. Dan parahnya lagi, ketika petani muda Papua mau coba ikutan bertani secara modern, mereka malah tercekik besarnya biaya modal pupuk dan bibit. Yang bikin merinding, data dari Dewan Gereja Papua nyebutin kalau saat ini ada lebih dari 103.000 orang yang terpaksa mengungsi. Ini semua akibat tumpang tindihnya sengketa lahan dan operasi militer di wilayah tersebut. 103.000 jiwa itu jelas bukan angka main-main. Terus, di tengah kepungan militer dan korporasi raksasa, gimana caranya masyarakat adat melawan balik? Jawabannya ternyata ada di kedalaman budaya mereka. Mereka pakai strategi yang dinamakan sasi. Sasi ini benar-benar cara perlawanan yang unik. Mereka gabungin simbol agama seperti salib merah dengan palang adat tradisional untuk melarang ekskavator masuk. Ini bukan sekedar rambu jaran loh, ini adalah larangan yang mengikat secara spiritual dan fisik. Pesannya jelas, tanah ini terlarang buat kalian.
Dan buat ngasih perspektif ke kalian, soal seberapa masif perlawanan ini, bayangkan selama 10 tahun terakhir, udah ada 1.800 salib merah yang ditancapkan melintasi wilayah Papua Selatan. Ini menjadi semacam garis depan pertahanan kolektif dari masyarakat sana. Selain Sasi, ada juga strategi brilian dari suku Muyu yang disebut Awon Atatbon atau Pesta Babi. Tokoh-tokoh adat menggerakkan ini bukan sekedar buat makan-makan, tapi sebagai manuver pelestarian ekologi dan sosial buat mengamankan hutan mereka bahkan sebelum ancamannya tiba. Coba dengerin proses 10 tahun ini, jenius banget. Anak babi dikasih nama unik, misalnya harimau. Terus babi ini dilepas ke hutan adat seluas hampir 500 hektar. Nah, aturannya keras. Suku ini harus jaga ekosistem hutan mati-matian selama 10 tahun penuh biar babinya bisa bertahan hidup. Artinya, selama sedekade itu hutannya sama sekali gak boleh dijual atau dibabat. Baru deh setelah 10 tahun, pestanya diadain untuk ngebangun aliansi yang lebih kuat antar suku. Perjuangan ala Daud dan Goliat ini bisa dirangkum dengan sempurna lewat satu kutipan dari dokumenter ini. Tanah ini diciptakan oleh Tuhan, kami ini hanya hak jaga. Ini benar-benar inti permasalahannya, sebuah benturan murni antara ambisi kepemilikan korporat triliunan rupiah melawan prinsip spiritual masyarakat adat untuk melindungi alam. Pada akhirnya, ulasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang harus kita renungkan dalam-dalam. Saat dunia lagi berlomba mencari alternatif energi berlabel hijau, apakah ini membenarkan hancurnya hutan hujan primer dan hilangnya kebudayaan masyarakat adat secara paksa? Jawaban dari dilema ini bakal nentuin masa depan kita semua. Makasih udah ngikutin penjelasan hari ini dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.